Ide bentuk dewan yang diisi oleh Yusuf Kala atau JK, Opung Luhut dan Habib Rizik nggak nyangka ternyata untuk dan Nelson Mandela. Inspirasinya apa Pak Andika dari Nelson Mandela? Ya, perjuangan yang tidak pernah walaupun di penjara 20 tahun, tapi yang penting selalu mengatakan spirit perjuangan dia karena didasari oleh tidak pengalaman atau perjuangan Syekh Yusuf. Alah itu kan Syekh Yusuf kan dipakai berjuang ya. Tokoh ini unik, dia hadir hampir dalam semua sejarah politik Indonesia. Waktu mahasiswa dia demonstran 66, lalu tumbuh sebagai pengusaha di era Orde Baru, era reformasi, masuk di dalam pemerintahan baru, sampai menjadi wakil presiden SBY, lalu jadi wakil presiden Pak Jokowi. Jadi sosok ini paham tentang model-model pembuatan kebijakan. Apa beda pembuatan kebijakan di era SBY dan era Pak Jokowi? Dia terlibat juga dalam banyak upaya perdamaian dunia, mendamaikan soal Aceh, soal Poso, segala macam, bahkan di luar negeri, Myanmar, konflik politik di Thailand. Salah satu bagian unik dari pembicaraan antara Rocky Gerung dan Yusuf Kala ada pada akhir pembicaraan mereka di mana Rocky mengandaikan situasi politik global dan dalam negeri terjadi carut-marut hingga akhirnya rakyat tak lagi percaya pada Jokowi. Emak-emak akhirnya memutuskan tidak ada peduli apapun yang berbau Jokowi. Orang pergi pada Anies, itu gairah pada Anies Baswedan besar sekali. Jelas Rocky melalui kanal YouTube RGTV dikutip Jumat 25 November 2022. Lanjut Rocky dalam pengandaiannya tersebut, Jokowi tak akan senang dengan Anies Baswedan mengingat sosok Anies yang dinilai sebagai kebalikan dari gaya pemimpinnya. Kondisi tersebut menurut Rocky menjadikan pemilu tak akan berjalan adil sebagaimana seharusnya, plus kondisi global yang tak menentu menghantarkan rakyat tiba pada kesimpulan pemilu mendatang akan berantakan sehingga perlu ada cara lain dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Akhirnya orang tiba pada kesadaran, ya udah kita lakukan suksesi di luar sistem elektoral karena akan berantakan, ungkap Rocky. Rocky menegaskan gambaran kondisi tersebut juga menuntut adanya semacam dewan yang salah satunya diisi oleh JK sendiri. Bahkan ia menurut ide out of the box dengan menempatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Habib Rizik dalam dewan tersebut. Pembentukan dewan tersebut menurut Rocky bukan makar tetapi satu upaya transisi apabila memang kondisi yang tidak inginkan benar-benar terjadi. Lalu orang menganggap perlu ada dewan atau majelis, lalu diundang Pak JK salah satu tokoh untuk duduk dalam dewan itu. Dewan transisi bukan makar untuk memprediksi elektoral politik itu gagal, siapa lagi? Dari dalam kekuasaan ada Pak Luhut, dari Islam diminta Habib Rizik, jelasnya. Jadi semacam keadaan yang mesti kita bayangkan, kita mesti bersiap di situ juga karena anything goes. Kita tidak pernah menduga bahwa keadaan itu sesulit hari ini. Apalagi kalau pemerintah mulai nakut-nakutin APBN, kita bolong segala macam, jelas Rocky. Menanggapi paparan Rocky, Yusuf Kala membeberkan sebenarnya Indonesia tidak pernah kekurangan dewan. Menurutnya ada dewan yang sama dengan penjelasan Rocky, yakni Fatim Press. Hanya saja JK juga mengakui itu balik lagi ke presiden karena sistem di Indonesia adalah presidensial. Bicara bikin rekomendasi yang dibaca pun saya nggak tahu dibaca atau tidak karena kita presidensial. You tak bisa jatuhkan, berbeda dengan Inggris atau Malaysia. Kita tak bisa secara legal, tak bisa, jelas Yusuf Kala. JK pun meyakinkan Rocky bahwa gambaran krisis yang begitu suram tak akan terjadi dalam waktu dekat di Indonesia sehingga apa yang pihak istana sering katakan soal tahun depan gelap.
Sebagaimana Jokowi sampaikan atau badai yang disinggung Luhut terkesan hanya menakut-nakuti. Rasa takut diproduksi dari istana, timpal Rocky. Ya, makanya kita hindari, jelas JK. Salah satu bagian unik dari pembicaraan antara Rocky Gerung dan Yusuf Kala ada pada akhir pembicaraan mereka di mana Rocky mengandaikan situasi politik global dan dalam negeri terjadi carut-marut hingga akhirnya rakyat tak lagi percaya pada Jokowi. Emak-emak akhirnya memutuskan tidak ada peduli apapun yang berbau Jokowi. Orang pergi pada Anies, itu gairah pada Anies Baswedan besar sekali. Jelas Rocky melalui kanal YouTube RGTV dikutip Jumat 25 November 2022. Lanjut Rocky dalam pengandaiannya tersebut, Jokowi tak akan senang dengan Anies Baswedan mengingat sosok Anies yang dinilai sebagai kebalikan dari gaya pemimpinnya. Kondisi tersebut menurut Rocky menjadikan pemilu tak akan berjalan adil sebagaimana seharusnya, plus kondisi global yang tak menentu, menghantarkan rakyat tiba pada kesimpulan pemilu mendatang akan berantakan sehingga perlu ada cara lain dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Akhirnya orang tiba pada kesadaran, ya udah kita lakukan suksesi di luar sistem elektoral karena akan berantakan, ungkap Rocky. Rocky menegaskan gambaran kondisi tersebut juga menuntut adanya semacam dewan yang salah satunya diisi oleh JK sendiri. Bahkan ia menurut ide out of the box dengan menempatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Habib Rizik dalam dewan tersebut. Pembentukan dewan tersebut menurut Rocky bukan makar tetapi satu upaya transisi apabila memang kondisi yang tidak inginkan benar-benar terjadi. Lalu orang menganggap perlu ada dewan atau majelis, lalu diundang Pak JK salah satu tokoh untuk duduk dalam dewan itu. Dewan transisi bukan makar untuk memprediksi elektoral politik itu gagal, siapa lagi? Dari dalam kekuasaan ada Pak Luhut, dari Islam diminta Habib Rizik, jelasnya. Jadi semacam keadaan yang mesti kita bayangkan, kita mesti bersiap di situ juga karena anything goes. Kita tidak pernah menduga bahwa keadaan itu sesulit hari ini. Apalagi kalau pemerintah mulai nakut-nakutin APBN, kita bolong segala macam, jelas Rocky. Menanggapi paparan Rocky, Yusuf Kala membeberkan sebenarnya Indonesia tidak pernah kekurangan dewan. Menurutnya ada dewan yang sama dengan penjelasan Rocky, yakni Fatim Press. Hanya saja JK juga mengakui itu balik lagi ke presiden karena sistem di Indonesia adalah presidensial. Bicara bikin rekomendasi yang dibaca pun saya nggak tahu dibaca atau tidak karena kita presidensial. You tak bisa jatuhkan, berbeda dengan Inggris atau Malaysia. Kita tak bisa secara legal, tak bisa, jelas Yusuf Kala.